Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fajar Wulan Saputra. Masih di dalam pelajaran AIJ, ya. Sekarang kita sudah masuk di KD5, yaitu tentang menganalisis permasalahan routing statis. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Oke, dalam KD menganalisis permasalahan VLAN pada jaringan, ya. Indikatornya yang pertama, siswa mampu menganalisis konfigurasi ulang routing statis. Lalu siswa mampu mengetahui troubleshooting routing statis berdasarkan konfigurasi ulang routing statis. Siswa mampu menangani konfigurasi ulang routing statis. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis konfigurasi ulang routing statis. Siswa dapat mengetahui troubleshooting routing statis berdasarkan konfigurasi ulang routing statis. Lalu siswa dapat menangani konfigurasi ulang routing statis. Alat dan bahannya adalah modul dan juga laptop. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Ya, sini. Proses dan teknik pemeriksaan pada routing statis. Jaringan komputer merupakan dua bahkan lebih komputer yang telah terhubung antara satu dengan yang lainnya, serta dipakai untuk berbagi data. Adanya jaringan komputer dibangun menggunakan kombinasi dari hardware serta software. Dalam pembuatan jaringan komputer, adanya switch, juga router, memakai protokol dan algoritma supaya bisa bertukar informasi serta bisa membawa data sampai ke titik akhir sesuai keinginan. Setiap dari titik akhir kadang juga dikenal dengan host. Dalam jaringan mempunyai pengenal yang unik. Seringnya alamat IP maupun alamat media access control atau MAC yang dipakai dalam menunjukkan sumber bahkan tujuan transmisi. Endpoint bisa mencakup server, telepon, komputer pribadi, juga banyak jenis hardware dalam jaringan. Jaringan komputer mungkin diciptakan dengan memakai gabungan dari teknologi kabel juga wireless. Perangkat jaringan selalu berkomunikasi lewat media transmisi kabel, bahkan wireless. Bagi jaringan yang memakai kabel, mungkin Anda memerlukan fiber optik, ya, atau optical fiber, kabel tembaga, atau coaxial cable. Dan lain halnya jika jalur jaringan wireless masuk dalam jaringan komputer yang memakai koneksi dari data wireless agar bisa menghubungkan dengan titik akhir. Di sini yang dimaksud dengan titik akhir yaitu radio seluler, radio siaran, satelit, juga microwave. Ada beberapa manfaat pengguna protokol standar komunikasi jaringan. Di antaranya adalah 1. Transmisi. Data yang ada di internet mudah sekali dilacak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama jika tidak diproteksi dengan baik. Untuk menghindari kondisi tersebut, dibutuhkan fungsi transmission yang akan bekerja secara akurat dalam melindungi keamanan dan data yang Anda unggah atau transfer. Lalu yang kedua, flow control. Bila dihitung dengan rumus matematika, kemungkinan besar kita akan mendapatkan angka yang fantastis ketika menghitung jumlah data yang berhasil ditransfer setiap harinya di Indonesia. Agar data-data yang ditransfer tidak menumpuk dan membuat lalu lintas macet, digunakan protokol pada jaringan. Flow control akan membantu mengatur jalannya lalu lintas jaringan akan sesuai jalurnya, sehingga banjir data yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Lalu ada kontrol koneksi. Pembahasan tentang kontrol koneksi atau connection control selalu menarik untuk dibahas karena protokol ini memiliki 3 fase. Pertama adalah penetapan koneksi yang kemudian dilanjutkan dengan fase transfer data dan terakhir menghentikan konektivitas. Ketika perangkat komputer terhubung pada jaringan internet, connection control akan melakukan tugasnya dengan baik. Saat terjadi error, kesalahan akan ditanggulangi secara bertahap. Lalu keempat ada control error. Fungsi dari control error jauh lebih khusus daripada connection control karena ini bekerja secara real time ketika terjadi kesalahan di saat pengguna mengirimkan pesan. Kontrol error akan dilakukan di seluruh protokol sehingga ditemukan pusat kesalahan untuk kemudian diperbaiki. Kelima ada encapsulation. Encapsulation adalah merupakan proses transmisi dengan memanfaatkan suatu protokol network yang selanjutnya akan dikemas pada protokol lainnya.
Tidak heran jika pada prosesnya encapsulation memiliki 5 tahap layering, mulai dari layer utama yaitu persiapan data, dilanjutkan dengan layer transport, layer network, layer data in atau data link ya, dan terakhir adalah layer physical. Secara sederhana, encapsulation bekerja sebagai pelengkap informasi yang ditransfer bersamaan dengan alamat dan kode koreksi. Alamat yang digunakan adalah alamat pengirim maupun penerima pesan. Oke, kita lanjut ke Internet Protocol atau IP ya. Sebuah IP address adalah produk yang menarik dari teknologi komputer modern yang dirancang untuk memungkinkan suatu komputer atau perangkat digital lainnya untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya melalui internet. IP address akan memungkinkan lokasi harfiah dari miliaran perangkat digital yang terhubung ke internet untuk menunjuk dan membedakan dari perangkat lain. Dalam arti yang nyata, sama dengan ketika seorang perlu alamat Anda untuk mengirimkan surat, sehingga komputer remote memerlukan alamat IP Anda untuk berkomunikasi dengan komputer Anda. Protokol IP mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mendefinisikan skema IP address atau pengalamatan di jaringan internet. Kedua, melakukan pemecahan atau fragmentasi paket data dan menyusun ulang paket data. Yang ketiga, mendefinisikan paket yang menjadi unit satuan terkecil pada transmisi data di jaringan internet. Lalu memindahkan data antar lapisan atau layer di protokol OSI atau TCP/IP. Lalu yang kelima, menentukan routing package. Lalu yang C ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP adalah kependekan dari Internet Control Message Protocol. ICMP merupakan bagian dari Internet Protocol. ICMP digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Penggunaan ICMP yang terkenal adalah ping dan traceroute. Pada ping, komputer A akan mengirimkan ICMP echo request ke komputer B. Komputer B kemudian akan membalas ICMP echo reply. Komputer A akan menghitung lama waktu antara pengiriman ICMP request dan penerimaan ICMP reply. Pada traceroute, komputer A akan menganalisis jalur yang dipakai untuk menuju B. Komputer A akan mengirimkan ICMP echo request dan hasil adalah transfer sejumlah route yang digunakan untuk mencapai B lengkap dengan informasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap routernya. Dalam proses routing, ada dua jenis pesan atau message yang bisa ditampilkan di komputer pengirim atau penerima. Oke, ICMP query message, yaitu pesan yang dihasilkan ketika mengirimkan informasi tertentu yang berkaitan dengan kondisi jaringan ICMP query message. Terdiri atas echo request dan echo reply, timestamp dan timestamp reply, dan address mask. Ada ICMP error message, yaitu pesan yang dihasilkan ketika terjadi kesalahan pada jaringan ICMP. Error message terdiri atas destination unreachable, time exit, parameter problem source, queens, dan redirect. Destination unreachable merupakan pesan dihasilkan oleh router jika pengiriman paket mengalami kegagalan akibat putusnya jalur baik secara fisik maupun logik. Lalu ada time exceeded. Berikut adalah salah satu contoh ping yang mendapatkan respon TTL expired in transit. Dari hasil ping di atas terlihat bahwa 4 paket ICMP telah berhasil dikirim dan 4 paket respon berhasil diterima. Namun respon yang diterima adalah ICMP error message TTL expired in transit. Lalu ada redirect. Berikut ini adalah hasil capture menggunakan wireless untuk ICMP error message redirect. Dari hasil capture di atas terlihat bahwa tipe sama dengan 5 dan kode sama dengan 1, yang berarti bahwa pesan tersebut merupakan pesan ICMP yang bertipe redirect, ya, tipe sama dengan 5. Dengan jenis redirect per host, ya, pesan redirect ini dikirimkan apabila router merasa host mengirimkan paket IP melalui router yang salah. Hal tersebut berkaitan dengan ACK number bernilai F2E 3C83D yang seharusnya adalah 00000 ya, karena ACK flag tidak di-set. Oke, selanjutnya ada Address Resolution Protocol.
adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat perangkat keras atau MAC dari suatu perangkat dari alamat IP. Ini digunakan ketika perangkat ingin berkomunikasi dengan beberapa perangkat lain di jaringan lokal. Perangkat pengirim menggunakan RP untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat MAC. Perangkat mengirim pesan permintaan ARP yang berisi alamat IP perangkat penerima. Semua perangkat di segmen jaringan lokal melihat pesan, tetapi hanya perangkat yang memiliki alamat IP tersebut yang merespon dengan pesan balasan ARP yang berisi alamat MAC-nya. Perangkat pengirim sekarang memiliki cukup informasi untuk mengirimkan paket ke penerima atau ke perangkat pesan ya, perangkat penerima. Paket permintaan ARP dikirim ke alamat broadcast sekian ya. Lalu cara kerja ARP itu seperti apa? Oke, inilah cara kerjanya. Awalnya, protokol ARP melakukan pengiriman sebuah pesan yang sifatnya broadcast atau menyeluruh. Isi dari pesan tersebut berupa permintaan sebuah alamat MAC address suatu host berdasarkan IP address setiap host. Pesan permintaan ini dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tergabung di dalam jaringan LAN. Lalu setelah pesan tersebut sampai pada host tujuan, maka host tujuan akan membalas pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan berisi alamat fisik atau MAC address sesuai dengan IP address yang diminta tadi. Lalu permasalahan pada routing statis. Permasalahan pada routing statis umumnya berkaitan dengan kekurangan atau kerugian memilih routing statis dalam mengadministrasi jaringan komputer. Kekurangan routing statis tersebut adalah metode routing statis mengharuskan konfigurasi pada setiap router dalam jaringan sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Jika ada banyak router dan jika ada perubahan jaringan, maka konfigurasi ulang membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Konfigurasi yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan berakibat pada risiko atau tingkat kesalahan penulis konfigurasi lebih tinggi. Jika salah satu jalur router terputus atau terjadinya suatu hambatan, maka router tidak bisa mencari alternatif jalur baru untuk meneruskan paket yang dikirim. Troubleshooting pada routing statis merupakan proses sistematis yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pada routing statis. Troubleshooting routing statis adalah serangkaian langkah-langkah untuk mengeliminir potensi-potensi masalah suatu pesan sebelum akhirnya ditemukan sumber masalah tersebut. Pada dasarnya ada 3 langkah. Pokoknya dalam melakukan troubleshooting pada routing yaitu mengisolasi masalah, troubleshooting masalah, dan solusi penyelesaian masalah. Lalu ada teknik konfigurasi ulang routing statis. Untuk mengetahui masalah pada routing statis berkaitan dengan masalah perutean paket data. Maka langkah penelusuran yang perlu dilakukan adalah menggunakan perintah yang umum digunakan, yaitu perintah untuk mengetahui jalur paket antara paket data seperti ping dan perintah untuk mengetahui jalur paket data seperti tracer atau tracer route. Ya. Menjalankan perintah-perintah ini menghasilkan suatu pesan kesalahan ya atau SMP error message yang bisa menunjukkan suatu kesalahan yang terjadi di dalam jaringan atau jalur yang mana ditempuh oleh suatu paket data. Ya, itu adalah materi kita di KD5. Ya. Semoga bisa membantu. Sampai bertemu lagi di KD6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.